ketika Tuhan bawa Melisa duluan, kami jujur kayak hilang arah. Kenapa sih Tuhan gitu loh, orang hidup anak-anak saya kasih untuk Tuhan, tapi kenapa langsung cepat dibawa? Wow, Grandpa, tell me about the good old days. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bayangin 2 anak gadis yang begitu kami sayangi, kami banggakan. Secara manusia sebetulnya kami itu tidak kuat, tidak sanggup gitu loh. Karena di luar nalar, di luar pikiran. Apapun saya bilang, Tuhan angkat rasa sakit ini, saya sakit. Tolong Tuhan, angkat. Hampir setiap malam saya bilang, kalau udah nyesek banget ya, udah nyesek gitu, kangen banget gitu. Angkat rasa sakit ini Tuhan. Saya gak kuat. Saya juga pengen bahagia di sisa umur hidupku ini. Tapi tolong pertemukan aku suatu saat dengan anak-anakku. Itu aja. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan sepasang suami istri, bapak dan ibu yang akan menceritakan kisah yang saya percaya bisa memberkati kita semua. So please welcome Bapak Moonstar dan Ibu Elita Purnama. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Sehat ya, Ibu? Sehat. Kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebenarnya hari ini kita akan banyak berbicara tentang perjalanan yang tidak mudah yang Bapak Ibu harus lewati ketika kehilangan 2 orang putri kesayangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perjalanan tersebut, orang kan bilang mungkin wujudnya sudah tidak bersama kita, namun kenangannya selalu ada. Saya ingin bertanya sebenarnya buat Bapak dan Ibu, di mata Bapak dan Ibu, bagaimana Melita dan Melisa ini? Melita ini anak yang ceria dan terus terang kesayangan bagi keluarga. Terlebih kami ya, keluarga besar juga. Karena apa? Masih istilahnya hanya mereka yang kembar ya di pihak keluarga saya maupun keluarga istri. Jadi ini sebetulnya spesial bagi kami. Dan memang sangat spesial karena waktu itu abangnya Ronaldo itu kan memang waktu kecil doa, namanya juga anak-anak kan. Aku kepengen anak cewek, aku pengen punya adik cewek. Nah, Ronaldo doa, Ronald juga doa kepengen adik cewek. Berjalan waktu ya itu Tuhan kasih langsung kembar waktu itu kan. Ya puji Tuhan. Memang secara setelah lahir lah sudah agak besar itu, yaitu Melisa itu mirip Ronaldo, agak ke Ronaldo, Melita ke Ronald gitu loh. Jadi sifatnya gitu ya. Wajahnya juga. juga. Jadi kami itu sebetulnya itu jawaban doa. Karena kami percaya mulai anak-anak kami kecil juga kami kan selalu didik untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Lalu yang paling diingat dari Melita dan Melisa itu apa di dalam ingatan Bapak dan Ibu? Kalau yang paling diingat sih ya banyak banget ya. Iya. Banyak sekali ya, tapi coba Mama deh. Sangat banyak. Apalagi Mama ya. Nah kan mau nangis lagi. Nggak apa-apa Ibu. Sangat banyak. Anak perempuan itu kan pasti curhat semuanya ke Mama. Tapi untuk gelendotan sama papanya. Dia nggak ada malu-malunya itu. Narik-narik papanya, pegang-pegang perut papanya, semuanya. Itu sangat dekat banget di keluarga. Ke abangnya pun sangat dekat. Sangat dekat. Kedekatan itulah yang selalu diingat dan selalu menjadi memori yang tidak bisa dilupakan. Dan memang kami kan berempat, saya, mamanya sama abang-abangnya 2, memang mereka berdua spesialis bagi kami. Mereka berdua ini, karena di rumah itu mereka itu ceria banget. Di rumah itu nggak pernah ada istilahnya, kalau mereka di rumah itu nggak ada istilahnya yang sepi. Pasti heboh, karena abang-abangnya ini kan sangat sayang juga kan. Jadi dikasih pengertian yang lebih gitu. Apa maunya adik-adiknya diiyain. Mereka mau mengorbankan keinginannya demi adiknya. Nah, karena kami tanamkan juga di dalam keluarga itu, kami itu saling bergandengan tangan, harus support satu sama yang lain. Jadi kedekatan mereka juga sebagai kakak adik ke orang tua ya sangat-sangat dekat.
Mamanya juga kan, mamanya ini kan selalu kalau mamanya saya ajak Ma ayo keluar makan berdua. Ah enggak harus anak-anak ikut. Nah itu. Jadi udah begitu. Jadi kesan kami ke mereka itu memang khususnya Melisa Melita sangat luar biasa. Jadi di segala segi kehidupan kami mereka itu sebetulnya ada. Gitu loh. Baik saya mamanya, abang-abangnya. Karena terus terang memang kami dapat anugerah yang luar biasa ada di hadapan kami, anak cewek yang begitu energik, begitu ya luar biasa lah, tidak cengeng, tidak manja banget gitu loh. Dia tahu posisi dia sebagai adik, tapi kami juga ya karena sangat sayang ya kami saling mengisi gitu. Itu yang kami tanamkan selama ini ke mereka. Kalau kesan untuk Melisa Melita ya luar biasa. Kesannya itu tanpa mereka kami itu sepi. Hidup yang berdampak dan melayani itu juga terus dijalani oleh almarhum Melita sampai momen-momen terakhir di hidupnya. Karena saya mendengar bahkan di momen-momen terakhir hidupnya dia masih berjuang untuk melayani Tuhan. Boleh ceritakan sedikit gak Pak itu? Memang kan mulai mereka itu mengerti ya, mulai mereka beranjak ke remaja, memang mereka sudah aktif pelayanan di gereja sebagai choir. Karena waktu mereka sekolah minggu memang selalu sebelum pas ibadah, puji-pujian, sebelum pendeta khotbah mereka selalu untuk bikin lagu pujian, dikasih kesempatan waktu itu di gereja kami kan sama koordinator kami dulu. Jadi dari situ awalnya. Jadi mereka itu mau berdampak dalam arti bukan karena mereka istilahnya ngomongnya sopan apa, tapi di kehidupan mereka juga mereka usahakan mereka bisa istilahnya sesuai dengan kehendak Tuhan kan begitu. Tapi karena memang guru-guru sekolah minggunya juga memang luar biasa untuk mengajari mereka bahwa dalam kehidupan itu mereka itu diajarin dalam kehidupan sehari-hari di gereja mereka diajarin. Kalau dibilang sampai dia berpulang itu ya memang sudah itu kehidupannya. Karena dia ngikutin kakak ya. Kakaknya. Dia sangat cinta Tuhan memang. Gitu. Dalam setiap kesempatan dia pengen hidupnya itu jadi contoh, jadi terang. Seperti Melisa. Leader kami di rumah itu Melisa. Semestinya kan kami udah orang tua. Kami gak belajar ke dia. Dalam imannya. Karena kita orang tua kadang kan masih up down gitu. Kadang ada masalah. Kalau dia enggak, Melisa itu doakan masalahmu. Terus ya udah biarin Tuhan yang berperkara. Ya udah jangan pikirkan. Itu. Pokoknya mama udah doa, jangan pikirkan lagi. Udah serahkan sama Tuhan. Ya udah itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Dia gitu. Tapi kita kan beda. Kita udah doakan, kita tarik lagi, kita pikirin lagi, kita pergumulan lagi segala macam kan. Kita kayak setengah-setengah ngasih ya. Tarik ulur sama Tuhan. Kalau dia enggak. Di usia seperti itu. Melisa. Melisa ini jadi leader kami dan kami nggak malu-malu sama abangnya pun nggak malu-malu nanya ke dia, nggak, karena dia leader kami di rumah. Ketika Tuhan bawa Melisa duluan 8 Desember ya 2020, kami jujur kayak hilang arah. Kenapa Tuhan ini kok seperti ini gitu. Tapi karena dia Melita udah banyak belajar ke Melisa, apapun Melita itu nanya Melisa, itu yang dia terapkan setelah Melisa berpulang. Belajar semakin kuat untuk tetap mengikuti kakaknya. Karena Melisa itu kan waktu di rumah, kalau kami kan tiap malam kan ada pujian dulu sebelum tidur kan 2 bareng. Misbah keluarga gitu. Misbah keluarga, terus abangnya main, yang gede main gitar, yang Ronald nomor 2 main piano. Melisa itu yang leader. Nah, kami ikut penyembahan itu selalu itu, pasti dia itu. Setiap malam. Nah, itu. Jadi
belajar di sana semua gitu loh. Jadi Melita itu banyak belajar ke kakak-kakaknya juga. Itu tadi yang dibilang istri saya bahwa setelah Melisa berpulang itu memang terus terang kami jadi blank. Istilahnya kaget lah gitu loh. Istilahnya istri saya bilang, kenapa sih Tuhan gitu loh, orang hidup anak-anak saya kasih untuk Tuhan tapi kenapa langsung cepat dibawa? Kan seorang orang Tuhan berpengharapan kita duluan kan gitu. Kalau saya bukannya saya bilang saya istilahnya kenapa sih Tuhan, enggak, saya nggak berani. Tapi saya jadi blank. Yang ada di otak saya ini, saya hanya percaya bahwa dia sudah sama Yesus sudah. Tapi saya nangis, saya sedih gitu. Kembali saya bilang, selalu saya saksikan itu waktu Melisa berpulang itu banyak hamba Tuhan yang kasih kami kekuatan ya, kami dari gereja kami kan, gereja Tiberias. Tapi ada satu hamba Tuhan gereja kami juga Tiberias pendeta Cio. Hanya dia yang saya ingat yang ngomongnya, karena dia manggil saya Om kan. Karena mulai dia sebelum pendeta juga udah kenal kan ke kami dan kami dekat. Mereka dekat juga kami sama Melita. Dia bilang, Om, kalau Om rindu sama Melisa, panggil nama Yesus. Jadi begitu banyak yang kasih khotbah ke kami, kasih penguatan, hanya itu yang saya pegang. Jadi waktu saya hancur itu, waktu berpulangnya Melisa itu, hanya itu yang saya pegang, hanya itu yang saya ucapkan. Karena tidur juga nggak bisa, tidur sejam, bangun. Badan terasa panas dari atas ke bawah. Rasanya pagi-pagi itu jangan bangun deh gitu. Itu lama kami rasakan. Tapi begitu saya praktekkan itu, saya sesedih-sedihnya saya bilang, Tuhan Yesus saya nggak kuat. Saya panggil nama Yesus terus, di situ mulai ada kekuatan, ada penghiburan. Itu saya praktekkan tuh sampai sekarang. Jadi itu perjalanannya. Jadi seperti Melita juga, dia tahu saya begitu, papanya gitu. Dia juga banyak kasih nasihat ke saya. Kan selama dia pelayanan, diundang ke gereja kemana, keluar kota kemana, kan saya selalu temenin. Gitu. Karena memang puji Tuhan dari pihak Impact juga, Pak Albert Tanon itu orangnya kan baik ya. Udah Melita juga udah sebagai anak dia juga. Jadi ya saya diizinkan lah, boleh untuk menemani. Jadi itu yang menjadi salah satu istilahnya biar saya kuat. Tapi banyak kenangan, sangat banyak di perjalanan kemana kan gitu. Itu yang istilahnya saya lihat bahwa dia itu bukan gimana ya, agak susah saya bilang dalam arti begini. Waktu Melisa berpulang, Melita kan masih pelayanan. Saya sama mamanya ya bingung aja, bingungnya gini. Karena dia kan hanya sama kakaknya dia. Belahan jiwanya kan setengah-setengah kan. Hanya sama kakaknya dia biar dia bahagia. Kami nggak bisa menggantikan kakaknya. Tapi selalu kami jaga gitu loh. Kami berempat, saya, mamanya, abang yang dua, jaga dia itu biar dia jangan sedih. Walaupun kami tahu dia sedih. Dia nggak bisa, dia susah juga terima kakaknya begitu. Tapi kami berusaha, kami juga sedih, tapi kami harus buat dia nyaman. Jadi apapun yang dia jalankan, asal itu tidak melenceng, kami selalu dukung. Walaupun tidak kami setujuin. Walaupun kami istilahnya tidak istilahnya kami nggak setuju, tapi dia ke sana. Yang penting masih bisa kita terima, ya sudah gitu. Yang penting dia bisa sukacita gitu. Tapi kalau untuk pelayanan, terus terang untuk pelayanan dia seapapun dia tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur. Sampai kita marahin juga. Dia berdebat gitu. Kita debat juga. Kalau untuk pelayanan dia tidak pernah untuk mundur. Bahkan di momen-momen akhir hidupnya pun dia berjuang untuk melayani Tuhan ya. Sampai pelayanan di kursi roda kalau nggak salah saya dengar. Iya, sampai ke Malaysia itu terakhir ke Malaysia. Saya waktu ke Malaysia itu kami agak malam ini kami berangkat, umpamanya waktu itu kami sampai berdebat. Saya bilang kita batalin aja enggak apa-apa. Sampai dia bilang, Pak, mereka sudah 1 tahun nungguin Dede. Kan dia di rumah panggil Dede. Dede Gak mau mereka kecewa. Gak mau mereka kecewa. Dede harus melayani mereka.
harus, dalam arti dia punya kerinduan bahwa dia harus mengabarkan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Sama mamanya itu kami udah teleponan sama manajernya, gimana nih, sampai manajer bilang kami serahkan ke keluarga, berangkat boleh nggak berangkat boleh. Tapi kesehatan lebih penting loh Mel. Itu kita udah bilang lebih penting kesehatan. Itu kan bisa besok diulang bisa, tapi dia nggak mau. Di situ kadang kita kadang ya sebagai mama ya, saya mikir gini, apa anak ini udah tahu ya. Tuh, jadi di sisa umur yang sedikit ini ya dari Melissa ke dia benar-benar pakai kan, full benar-benar pakai, nggak ada capeknya tuh anak. Kita orang tua yang capek lihat dia, kita yang khawatir sama dia mah nggak. Pelayanan tuh kayak seperti kalau kita bilang kayak mumpung ada waktu gitu. Sekarang ya kami pikirkan seperti itu. Dia benar memakai Benar-benar waktunya itu untuk dia melayani pergunakan sebaik mungkin untuk Tuhan. Wow. Untuk Tuhan. Dia cinta, dia banyak nasehatin. Aku sendiri, mamanya banyak nasehatin. Karena setelah kejadian Melissa agak banyak rasa kecewa, sedih, terpuruk. Tapi kalau dia enggak, banyak nasehatin. Dia pastikan kita ketemu lagi sama kakak di surga. Dia selalu bilang kalau dia lihat mamanya agak drop, tuh dia bilang, "Mak, kebayang nggak kalau nanti kita diangkat gitu?" Dia bilang kalau nanti kita diangkat, kebayang nggak ketemu sama kakak gitu. Langsung, "Kakak, Dedek," gitu. Dia mukanya ceria banget gitu. Jadi seakan-akan sekarang kami pikirkan, apakah dia udah tahu? Dia cepat dibawa, makanya dia benar-benar pakai waktu yang sedikit itu. Karena kami berdebat pun, seperti apapun kami memohon-mohon, udahlah Dek, istirahat Dek, udahlah Dek, jangan di sana Dek, begini. Dia tetap buat pelayanan. Yang lain masih bisa dinego, kalau pelayanan nggak bisa dia. Dan pada akhirnya bulan April lalu ya Bapak Ibu. Itu di rumah sakit juga terakhir dia bicara ke mamanya, "Mah, Dedek dipegang Tuhan Yesus," gitu. Iya Maya. Karena mamanya bilang, "Dek, apa mama bilang?" Karena itu pun saya bingung ya, kenapa waktu itu saya doanya seperti itu ya, bingung. Pas dokter bilang, dia dengar loh dokter itu bilang dia kritis. Dia dengar tapi mukanya nggak ada takut, nggak ada apa, malah seperti dia melihat sesuatu di depan, dia kayak pengen tahu yang di depan itu apa. Mukanya nggak ada apa. Kami pun di rumah sakit nggak ada takut karena kami percaya mujizat pasti ada, masa sih? Pasti mujizat ada, pasti Melita sembuh. Itu. Tapi dia nggak ada takut-takutnya, seakan-akan dia melihat sesuatu di depan yang menarik hatinya, menarik perhatiannya. Kalau kita lihat HP gitu, seru gitu. Tuh. Waktu itu saya bilang, Tuhan Yesus pegang tangan Melita. Dia bilang, "Iya Mah, Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Dedek berani." "Iya Mah, Dedek berani. Dedek kuat." "Iya Mah, Dedek kuat." Tuhan Yesus diangkat. Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Dia nggak ada takut. Dia yakin Tuhan Yesus itu ada selalu buat dia. Apapun itu. Sedangkan pelayanan aja kemana-mana dia jalanin, naik kapal ya, yang umur segitu. Kadang nih anak nekat banget sih menurut kita. Di usia itu kan ya masih ke mall, kemana gitu kan di usia itu. Tapi dia enggak. Dia juga ke mall, cuman bareng saya kan. Kalau ke mall itu ya Harus ada dia papa. jalan, ada papa, dia gandeng tangan saya gitu loh. Makanya tadi kembali kalau bilang kenangan sangat banyak gitu. Itu yang buat. Tapi kadang ada rindunya nangis, tapi ada sukacita juga di sana. Sukacita dalam apa ya? Dalam kerinduan, sukacita dalam apa namanya ya? Itu kehilangan ya. Itu kehilangan. Jadi yang memang kata-kata dia terakhir rumah sakit itu Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Itu yang baru dia dibawa ke ruangan tindakan di situ. Dia masih Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Itu kata-kata dia terakhir. Dia berpulang gitu. Ya, dan yang jadi penghiburan mungkin adalah
Bapak dan Ibu mengerti bahwa Tuhan Yesus yang dicintai oleh Melita dan yang mencintai Melita memegang tangannya sampai akhir. Iya. Dan sekarang pun dia bersama dengan Iya, amin. Tuhan Yesus. Itu jadi penghiburan bagi kami. Tapi tentunya setelah mengalami kehilangan Melisa, harus menghadapi kehilangan Melita juga. Tidak bisa dipungkiri itu hal yang berat, kayak bertubi-tubi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa menghadapi, melewati segala rasa kehilangan tersebut? Secara manusia sebetulnya kami itu tidak kuat, tidak sanggup gitu loh. Karena di luar nalar, di luar pikiran. Kalau dibilang orang dua-duanya ya kan gitu. Karena semenjak berpulangnya Melisa itu 3 tahun 4 bulan itu 2024 kami sudah mulai recovery lah. Sudah mulai, Melisa sudah sama Tuhan Yesus, tinggal kami sama Melita. Udah begitu, mamanya juga sudah berdamailah. sudah begitu gitu loh. Bulan April 2024 kami langsung kehilangan Melita lagi. Di situ memang nggak terbayangkan gitu loh, nggak terbayangkan. Kembali lagi seperti itu lagi. Kalau saya pribadi itu tadi saya langsung ingat lagi itu. Om kalau rindu, dulu kan kalau rindu Melisa panggil nama Yesus. Saya ingat omongan itu, Om kalau rindu, sekarang saya tambah, kalau rindu Melisa Melita panggil nama Yesus. Itu saya buktikan sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih rindu, masih bersedih, masih kepengen mereka kadang kan. Karena terus terang di YouTube, di TikTok kan mereka selalu lewat. Itu kadang kami nggak kuat lihatnya. Saya selalu ke sana. Karena saya pikir untuk kekuatan saya sendiri, pikiran saya sendiri, saya nggak mampu. Saya nggak mampu untuk itu, enggak. Tapi yang saya tahu bahwa saya akan dimampukan oleh Tuhan saya. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup saya. Itu yang kami pegang. Dan kami sampai sekarang masih belajar. Belajar dalam arti merasakan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Istilahnya begini, Tuhan kami nggak sanggup kalau tidak ada Tuhan. Kalau ngomong gitu gampang ya. Tapi menjalaninya kami bisa merasakan, menjalani saat ini. Karena kami rasakan tanpa Tuhan kami nggak sanggup menjalaninya. Bayangin 2 anak gadis yang begitu kami sayangi, kami banggakan. Tapi kami bisa merasakan bahwa mereka sudah bersama Yesus karena dia milik Yesus. Dan kami juga. Cuman pengharapan kami kan ada Bapak Pendeta Yanto ya bilangnya 1 Tesalonika 4 atau berapa itu. Berpengharapan kepada Tuhan karena kita tahu orang yang bersama Tuhan itu sudah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita berpengharapan untuk bertemu dengan mereka. Jadi banyak ayat Alkitab yang menguatkan kami juga. Gitu karena tidak ada satu di dunia ini pun yang terluput dari rencana Tuhan. Itu yang saya sampai sekarang saya imani ya, saya jalani gitu. Bisa kali tambahin mama gitu. Pengharapan pasti ada. Kalau nggak ada pengharapan pasti kita nggak kuat. Kapan terwujud, nggak tahu kapan ketemu mereka. Kangen, sangat kangen. Sangat kangen. Kalau kangen, ya pelampiasannya paling bisa apa? Tetap pakai bajunya, pakai sepatunya. Ya nggak muat pun dipaksa-paksain harus muat. Saking kangen. Tapi itu untuk jalani sehari-hari itu memang sangat sulit. Kalau bilang Tuhan Yesus baik, gampang banget. Ya Tuhan Yesus baik. Tapi di saat tertentu, kadang saya pikir, baiknya Tuhan, kenapa Tuhan bawa anak saya? Tuhan baik kan, tapi Tuhan bawa anak saya. Di satu sisi, melihat dunia, kehidupan zaman sekarang, untuk menghibur hati, kadang saya pikir, anak saya udah enak di surga.
sudah sama Tuhan Yesus. Gak ada tempat yang paling indah selain di surga. Sudah enak di surga. Dia nggak mikirin masa depan, dia nggak mikirin penyakit, penderitaan, apa segala macam, bahkan apa yang akan terjadi ke depan dia akan nggak pikirin lagi. Tinggal kami yang berjuang. Itu yang menguatkan sebenarnya. Dia sudah aman bersama Tuhan Yesus dan suatu saat saya pun akan ke sana. Tinggal menjaga hari-hari ini, jalani hari-hari ini memang yang sangat sakit. Jadi pengharapan akan janji Tuhan untuk bertemu kembali nanti di surga ketika kita semua sudah berpulang, itu yang menjadi salah satu pengharapan. Dan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kami bersama dengan abang-abangnya. Sewaktu kehilangan Melisa kan Melita yang menghibur Bapak dan Ibu. Apakah saat ini abang-abangnya juga melakukan hal yang sama? Waktu Melisa gimana ya? Kami itu istilahnya memang kan kami hancur lah ya, kami berlima itu. Cuman ya gimana ya? Melita itu bukan istilahnya menghibur iya, tapi kami hanya jaga. Kami pendam kesedihan kami, menunjukkan ke dia biar dia jangan sedih. Karena kami takut. Dia tahu kami sedih. Sebetulnya dia tahu kami sedih, tapi kami tidak mau menunjukkan kami sedih. Jadi kami berempat jaga dia. Jadi memang istilahnya gimana ya? Dia menjadi penghiburan, iya. Tapi kami bersembunyi biar dia terhibur. Dan dia tahu, gitu loh. Dan dia tahu. Jadi begitu dia berpulang, balik lagi. Kami berempat begitu, saling menunjukkan kita harus kuat. Walaupun masing-masing menyembunyikan kesedihannya. Abangnya yang tua juga begitu. Yang nomor 2 begitu, saya begitu. Tapi sekarang fokus kami ke mamanya. Abang-abangnya nggak boleh lihat mamanya sedih. Saya juga gitu. Jadi berfokus sekarang setelah Melita berpulang itu berfokus ke mamanya. Jadi yang penting mamanya ini nggak sedih, walaupun sedih ya mereka kan kalau abangnya kan nomor 1 punya kamar sendiri, Ronald punya kamar sendiri. Ya mereka mungkin ya karena mereka suka musik ya, kadang mereka lampiaskan di musik mereka di kamar. Ada yang aransemen lagu rohani, ada yang cipta lagu rohani gitu loh. Nah, jadi mereka jatuhnya ke sana. Tapi memang pelayanan mereka tetap di gereja. Tapi yang sekarang itu tadi. Itulah Tuhan itu luar biasa. Di dalam Tuhan bilang kan justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi ya kami merasakan itu sekarang. Kami lemah ini sekarang, sangat lemah. Tapi kami manggil nama Tuhan Yesus. Di situ kami ada kekuatan. Jadi walaupun hati kami hancur, ngeliat mamanya gitu biar jangan hancur, jadi saling mendukung begitu. Gitu. Jadi sekarang fokus kami ke mamanya, bukan istilahnya kami kuat, enggak juga. Tapi Tuhanlah yang membuat kami kuat menjalani hari-hari kami. Karena hari-hari ini sedih. Sampai sekarang sepertinya hampa jalan ini, tapi kami harus jalan. Nggak boleh kami mundur, tetap kami harus jalan. Yang kami pegang sekarang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami nggak mau keluar dari rel Tuhan Yesus. Kami hanya panggil nama yang berkuasa itu. Karena apa? Kalau kami meleset dari situ, kami rugi 2 kali. Sudah nanti tidak ketemu, kami sudah sedih di dunia, nanti kami dipanggil, kami kemana? Jadi udah sampai ke sana pikiran kami. Gitu. Kalau dunia ini ya kami jalanin aja, nggak ada istilahnya pikiran kami nanti planningnya tahun sekian harus begini, enggak. Yang pasti kami jalanin aja bahwa Tuhan ada bersama dengan kami menjalani hari-hari kami agar kami mampu menjalaninya. Ternyata dasar iman yang dibangun di dalam keluarga juga benar-benar menjadi kekuatan di saat-saat terberat ya. Dan ini mengingatkan juga buat sahabat solusi bahwa dalam keluarga dasar yang kuat di dalam Kristus itu penting sekali. Dan itu tidak 1-2 hari memang. Itu memang mulai dini kita harus bangun di sana. Karena apa? Itu tadi seperti Tuhan bilang kan, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi membangunnya di batu apa di pasir. Kalau kita membangunnya di batu,
badai datang kita kuat. Kami bilang kami bukannya kuat, enggak, sekarang ini enggak. Tapi memang dasarnya kami bangun di batu karang yang teguh. Tuhan Yesus. Itu yang kami pegang. Gitu. Jadi puji Tuhan sih. Tuhan itu memang luar biasa. Dalam kesedihan kami apapun, kami panggil namanya, Dia ada untuk kami. Doa kami sekarang, kami bilang, Tuhan, kami mau berjalan hari ini dan esok. Tapi kami ingat kata-kata Musa, kami tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak mau bersama dengan kami. Kami hanya mau berjalan kalau Tuhan ada bersama dengan kami jalan. Dan dasar-dasar yang kuat itulah yang membuat Bapak dan Ibu walaupun masa-masa berat tidak kecewa kepada Tuhan. Iya. Tidak pernah sedetik pun merasa marah atau kecewa ke Tuhan. Marah iya, pernah. Kalau saya pernah di saat Melissa. Kecewa iya, marah iya, terpuruk iya, protes iya, saya lakukan. Karena saya ingat anak saya bawa untuk Tuhan. Sebagai orang tua kita berpikirkan, tidak pernah terpikirkan kita yang antar anak kita. Kitalah yang akan diantar. Semestinya sepertinya begitu kan. Jadi yang kami alami malah terbalik kan. Bahkan 2 anak kami dibawa. Waktu Melissa, kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Kenapa terus sampai sekarang nggak ada jawabannya? Pertanyaan itu. Bertanya, anak saya begini, anak saya begini. Kan udah saya bawa sama Tuhan, anak saya pelayanan. Anak-anak di sekolah, kalau ada yang ngomong, kan di sekolah juga anak-anak itu kan zaman sekarang udah ada ngomong kebun binatang, gitu kan. Anak saya nggak mau gitu. Itu semuanya, dia malah bagi dia itu dosa besar kalau ngomongin itu. Tuh, dosa besar gitu. Jadi benar-benar dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, semua benar-benar dia jaga. Terus kenapa anak saya dibawa secepat itu? Untuk jalani hari-hari 3 tahun 4 bulan ya. Ya itu tadi yang dibilang suami saya. Sebenarnya kami sedih, tapi kami menutupi kesedihan kami demi terlihat tidak terlalu sedih di depan Melita. Karena kami takut, karena kami tahu dia begitu nempel banget sama Melissa. Apapun dia belajar banyak sama Melissa. Semuanya keperluan dia, semuanya. Mau pakai apa, mau apa, dia nanya Melissa. Begitu Melissa berpulang, dia harus bisa sendiri. Dia ngadu ke mamanya, saya pun lagi begitu kan. Jadi dia harus bisa sendiri. Di situ yang kami sangat kasihan lihat dia ya Pak. Sangat kasihan banget lihat dia. Tapi akhirnya bisa sendiri. Padahal dia kelihatan ceria loh. Kami tahu dia nutup-nutupin. Dia kelihatan ceria, tapi kami tahu di dalam dia udah sakit banget. Karena segitu nempelnya dia sama Melissa. Itu. Lalu akhirnya bagaimana Ibu menghadapi rasa kecewa, rasa marah, bertanya-tanya kepada Tuhan? Bagaimana akhirnya bisa kembali mempercayai bahwa Dia Tuhan yang baik dan peduli kepada Ibu? Ya. Beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah ya, Melissa ngajak, "Ma, ayo pelayanan." Baru mau. Selama 2 tahun itu nggak mau. Setelah 2 tahun lebih, tuh 2 tahun, baru mau. Tuh kan kita pelayanan, ikut-ikut Melita pelayanan, banyak ketemu hamba Tuhan yang ngasih pencerahan buat kita, ngasih kata-kata penguatan buat kita kan. Itu mulailah berdamai dengan situasi karena sadar Melissa tidak akan kembali lagi. Sayalah yang akan ke sana. Sayalah yang akan menemui dia. Jadi saya harus berjuang. Itu waktu itu saya pikirkan. Saya harus berjuang, saya harus jaga hidup saya. Benar-benar biar saya ketemu anak saya. Sebenarnya itu motivasinya. Biar saya ketemu anak saya gitu. Mulailah berdamai dengan situasi. Ternyata Melita dibawa lagi kan. Berpulang lagi. Kalau waktu Melita berpulang, udah benar-benar berserah. Tuhan maunya apa? Udah benar-benar sadar semua kedaulatan Tuhan. Saya berbuat apapun, protes iya, memohon-mohon iya, tetap gak ngaruh. Itu semua kedaulatan Tuhan. Tinggal kita berjuang. Benar-benar harus melekat. Gak mampu. Perjalanan yang Bapak Ibu alami itu
menjadi sebuah bukti ya bahwa rencana Tuhan kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang tidak mengenakan. Boleh nggak cerita sedikit Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa melihat rencana Tuhan itu yang terbaik, bahwa kehendaknya itu harus terjadi dalam hidup Bapak Ibu walaupun sepertinya tidak mengenakan, menyesakan, bahkan membuat Bapak Ibu berduka. Sebetulnya hanya itu tadi yang saya ceritakan kan. Kalau secara manusia kami itu nggak sanggup untuk memikirkannya, nggak sanggup. Jadi yang ada sekarang bahwa kami pasrah dan berserah. Kami berpengalaman bahwa nanti di hari yang akan datang kami akan bertemu dengan mereka. Itu tadi yang saya bilang, kami mau berjuang untuk nanti bisa ketemu dengan mereka. Karena kami punya pengharapan bahwa kami nanti akan bertemu dengan Melisa-Melita di kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu yang saat ini kami pegang ya. Makanya kami bisa menjalaninya. Jadi kami itu berjalan tidak dengan pikiran dan rencana kami ke depan, enggak. Tapi yang kami tahu bahwa kami berjalan bersama Yesus yang mempunyai hidup di depan, yang mempunyai kuasa di bumi dan di sorga. Jadi kami mau berjalan di sana saja. Karena kalau kami bawa pikiran kami nggak sanggup. Yang ada kami jadi gila nantinya gitu loh. Tapi walaupun begitu kami tetap bergereja, kami tetap istilahnya ada komunitas. Seperti Israel kan punya komunitas Victorious Mother. Jadi ibu-ibu yang kehilangan anak-anak. Itu kadang membuat dia kuat. Jadi mereka yang sama-sama mengalami begitu, kehilangan anak, ada yang cowok, ada yang cewek, mereka berkumpul, berdoa gitu loh. Jadi mereka saling menguatkan. Itulah rencana Tuhan mungkin ya. Bukan mungkin rencana Tuhan, itulah uniknya Tuhan itu. Dia buka jalan walaupun menurut kita nggak ada jalan, tapi dia buka jalan walaupun dalam kesesakan selalu ada jalan. Jadi sampai sekarang terus terang, kami percaya dan yakin, sesusah apapun, seterjal apapun jalan itu, Tuhan pasti ada di sana untuk buka jalan. Itu keyakinan kami dan kami rasakan itu ada. Jadi seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, sudah mentok laut, sementara pasukan Firaun udah di belakang nunggu. Itu kami bisa implementasikan ke otak kami, ke pikiran kami, kehidupan kami. Karena apa? Tuhan belah itu laut, bangsa Israel keluar. Saat dia ada jalan, tapi Tuhan punya jalan. Seperti ini, kami kehilangan. Waktu Melisa berpulang, Melita masih ada. Istri saya sudah masuk ke grup Victorious Mother itu. Dan di situ dia, makanya saya bilang sudah mulai bisa menerima keadaan. Tapi begitu Melita berpulang lagi, Tuhan itu sudah kasih itu tadi, kekuatan ke teman-temannya. Jadi tidak terlalu sedih lagi. Memang sedih, tapi tidak terpukul lagi. Jadi Tuhan itu memang luar biasa. Makanya kita yakinin kan, sebelum, sekarang, dan yang akan datang dia sudah tahu. Ya memang. Disitulah pengharapan kami, makanya kami bisa jalan kuat. Tidak ada jalan lain. Tapi keyakinan kami, makanya kami sangat yakin dan selalu kami bilang, apapun yang terjadi, seterjal apapun, sesusah apapun, sesakit apapun, kami punya Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Tetap punya ikut Tuhan Yesus. Hanya itu aja. Apapun yang terjadi. Yang lain kami tidak mau pikirkan nanti kalau ini gimana, nggak kesana lagi. Itu yang membuat kami kuat. Dan kami cukup dikasih sukacita di sana. Ada sukacita di sana. Gitu, itu yang membuat kami bisa berjalan menjalani hari-hari kami. Dan percaya bahwa rencananya pasti baik ya. Amin. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan Roma kebaikan bagi kita. 8:28 Ya. itu ayat favorit saya, dan Melita juga sangat. Selalu dia kalau kesaksian selalu bilang gitu. Itu Roma 8:28 itu ayat yang saya pegang dari dulu. Dalam segala hal. Dalam segala Dia hal. turut bekerja. Karena di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 itu kan, ku pandang kan, kita memandang ke arah mana, tapi pertolongan dari mana datangnya. Pertolonganku daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu yang membuat kami kuat. Tapi memang terus terang, ya itu tadi, mulai dari kami baru berkeluarga, saya itu udah rajin baca Alkitab. Jadi sesibuk apapun, seperti Melita bilang, Ma,
Saya sibuk apapun, mama baca Alkitab dan hidupi firman Tuhan itu. Jadi istilahnya saya itu hanya baca. Sampai sekarang sebetulnya saya udah 6 kali habis Alkitab. Tapi istilahnya enggak saya hafal semua. Tapi begitu saya sedih, saya bisa seperti ini. Itu ayat itu keluar, memberikan kekuatan bagi saya gitu loh. Memang firman Tuhan itu hidup, walaupun di Alkitab ditaruh ya. Tapi kalau begitu saya sedih, itu ayat itu muncul. Menjadi kekuatan bagi hidup saya gitu loh. Jadi itu memang yang kami imani dan kami jalani. Begitu melihat abang-abangnya masih pelayanan aktif, kan selalu kami bilang, kalau kalian pelayanan ingatnya Kolose 3:23, apapun yang kamu buatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi selalu saya bilang ke anak saya, buat untuk Tuhan. Kamu melayani di gereja sebagai musik, buat untuk Tuhan. Jadi anak saya juga ngikutin, itu yang kami pegang. Tapi memang ayat yang favorit itu memang Roma 8:28 itu Melita selalu ngomong itu dan Melisa juga dulu ngomong itu gitu. Dan memang itu yang kami pegang. Wow. Sebelum kita selesai, Bapak dan Ibu, mungkin sahabat solusi banyak yang mengalami kejadian seperti perjalanan seperti Bapak Ibu, harus kehilangan orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi. Boleh nggak kasih satu pesan penguatan buat sahabat solusi? Mama ya. Mama dulu deh. Satu-satu boleh, Pak. Untuk orang tua ya yang mengalami seperti kami, tetap melekat pada Tuhan. Hanya itu kekuatan. Hanya itu. Di luar Yesus kita nggak mampu. Apapun di luar sana tawaran-tawaran, enggak. Melekat terus. Harus melekat. Untuk kita kuat doa, nangis di kaki Yesus. Itu yang saya lakukan. Apapun saya curhatin ke Tuhan. Apapun saya bilang, Tuhan angkat rasa sakit ini. Saya sakit. Tolong Tuhan, angkat. Hampir setiap malam saya bilang, kalau udah nyesek banget ya. Udah nyesek gitu, kangen banget gitu. Sadar betul gak tahu kapan ketemu kan. Tuhan, tolong angkat rasa sakit ini. Karena terlalu sakit, saya gak kuat. Saya gak kuat. Angkat rasa sakit ini Tuhan. Saya gak kuat. Saya juga pengen bahagia di sisa umur hidupku ini. Tapi tolong pertemukan aku suatu saat dengan anak-anakku. Itu aja. Itu aja. Gak ada apapun yang bisa membuat kita kuat kecuali Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Curhatin semua ke Tuhan Yesus. Apapun itu, dicurhatin semua ke Tuhan Yesus. Mau kita protes kek, mau apa kek, dia Bapak kita. Dia tahu banget kita karena dia yang ciptakan kita. Itu aja. Jadi karena itu saya lakukan. Itu saya lakukan. Karena kalau dipikir-pikir, ketemu temannya, pasti ingat kan? Pasti. Ketemu teman, lihat makanan kesukaannya, ingat. Ingat. Baju-bajunya ingat, semua ingat. Dan itu sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Apa yang dilakukan hanya Tuhan kuatkan aku. Tolong angkat rasa sakit ini. Tolong angkat. Hanya itu. Hanya ngadu ke Tuhan Yesus. Itu aja sih. Jadi apapun itu, percaya suatu saat kita akan ketemu anak kita di surga. Ada tambahan dari Bapak? Ya saya baru ingat ini. Ada pernah teman saya kirim ke saya kata-kata, tapi itu memang menjadi motivasi bagi saya. Jadi sahabat solusi semua, hanya itu yang saya bilang. Berceritalah kepada Tuhan. Jangan bercerita kepada manusia. Sebab kalau manusia hanya memberikan saran, tetapi kalau bercerita kepada Tuhan, Tuhan akan kasih solusinya. Bahwa Tuhan Yesus punya solusi di luar dari kemampuan kita. Jadi saya praktekkan itu sekarang. Jadi apapun keadaan kita, apapun yang kita alamin, sesakit apapun, berceritalah kepada Tuhan Yesus. Di sana ada jalan keluarnya. Amin. Gitu. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak Monster dan Ibu
Elita, terima kasih buat waktunya, buat kesaksian, buat kisahnya. Saya percaya bisa memberkati dan menguatkan sahabat-sahabat Solusi. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Yesus berkati. Buat sahabat Solusi yang hari ini masih berada dalam keadaan duka mungkin, sepertinya tidak kuat untuk melanjutkan langkah dan merasa sendirian, kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya.